KMP Putri Yasmin mengalami insiden kebakaran di perairan Selat Lombok, tepatnya di sekitar Pantai Sekotong, Lombok Barat, NTB. Dan waktu kejadian diperkirakan sekitar pukul 3.30 hingga 4.15 WITA. Perkembangan terkini dari Pelabuhan Lembar sudah bergabung bersama kami, ada Adi Henry. Adi, selamat siang. Bagaimana proses terkini dari sana? Ya, siang. Ya, Adi, bagaimana kondisi terkini dari sana, Adi? Saat ini sedang melakukan proses evakuasi dan di mana saat ini masih berlangsung para penumpang dan para korban sedang menuruni kapal dari tim SAR nasional untuk dibawa menggunakan ambulan ke rumah sakit, dan saat ini masih terlihat sejumlah korban turun dari Oke. Adi tadi sempat melihat kondisi para penumpang bagaimana? Saat ini di mana ada sekitar 3 orang ditandu menggunakan alat dari tim SAR sendiri, dan ada beberapa orang didampingi dengan sedang berjalan, hanya bisa berjalan namun langsung dinaikkan ke ambulan. Ya. Oke. Adi, kalau kita lihat ini visualnya saat ini sedang di proses docking ya di pelabuhan. Ini grup yang dari kapal mana untuk evakuasi, Adi? Saat ini yang digunakan adalah kapal dari tim SAR nasional atau Badan SAR nasional, di mana tertulis di sana di Badan SAR nasional di kapal. Ya. Dan saat ini suasana di Pelabuhan Lembar ini cukup ramai, di mana selain keluarga korban juga banyak warga setempat untuk menyaksikan proses evakuasi dari sejumlah korban. Untuk data sendiri dan manifest dari kapal sendiri, kita dapat sekitar 131 penumpang, di mana sejumlah penumpang dibawa ke pelabuhan Bali dan sebagian juga dibawa ke pelabuhan Lembar. Ya. Oke, Adi, dari pelabuhan ini kemudian sampai ke pusat kesehatan terdekat itu berapa lama jaraknya? Ya, gimana? Ya, dari lokasi Anda saat ini, kemudian menuju ke pusat kesehatan terdekat itu berapa lama jaraknya? Untuk menuju ke pusat atau rumah sakit setempat adalah untuk di rumah sakit Lombok Barat sendiri di Gerung hanya memakan waktu sekitar setengah jam, namun jika dibawa ke rumah sakit Bayangkara memakan waktu kurang lebih 1 jam. Ya, saat ini proses evakuasi masih berlangsung, di mana para sejumlah penumpang ini masih terlihat menuruni kapal. Ya, ini seperti saat ini para kepolisian juga sedang membawa mereka sambil berjalan karena memang korban ini sudah terlihat lemas. Ya. Oke, Adi, ini kita melihat visualnya cukup ramai ya di pelabuhan dan juga warga sekitar begitu yang berada di lokasi. Kalau dengan kondisi seperti ini, kemudian bagaimana penanganan medis bagi penumpang rentan, Adi? Misalnya anak-anak, wanita hamil, atau juga lansia. Apakah ini juga Anda lihat di lokasi? Untuk sementara ini bagi ada tadi terlihat anak-anak langsung dibawa atau dilarikan ke rumah sakit oleh menggunakan ambulan untuk melakukan perawatan lebih intensif, di mana untuk di pelabuhan disediakan posko untuk keluarga korban yang mencari keluarganya yang masih selamat atau yang saat mengalami kecelakaan di Lembar. Ya. Baik, di posko ini nanti prosedurnya bagaimana? Karena tadi Anda sempat menyebut bahwa dari pihak keluarga juga sudah mulai berdatangan ya. Apakah ada proses untuk semacam pencocokan data atau juga ada tim medis? Ya. Untuk di posko sendiri tadi keluarga korban hanya mendaftarkan bahwa dia punya keluarga, dan kemudian tim penjaga atau dari tim SAR sendiri hanya mencatat bahwa ada keluarga korban
ada keluarganya yang berada di kapal yang mengalami kebakaran, dan sementara untuk data-data tersebut langsung diamankan oleh pihak tim SAR sendiri. Dan selain itu di posko itu sendiri juga sudah disiapkan alat-alat medis untuk mengobati para korban, namun karena kondisi dari para korban yang cukup banyak, semua korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu di sejumlah rumah sakit atau puskesmas di Lombok Barat. Ya. Oke, berarti di lokasi ini tidak ada posko medis, jadi semua penumpang diinstruksikan untuk mengalihkan korban yang baru sampai ini ke rumah sakit, begitu ya dia? Ada poskonya, namun karena jumlah korban yang cukup banyak, maka karena takut tidak bisa semuanya, maka ada sebagian juga langsung dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat di Lombok Barat yang berada dekat di Pelabuhan Lembar. Ya. Oke. Baik, Adi, untuk saat ini. Dan untuk sementara sudah. Ya, silakan. Ya, untuk saat ini terlihat semua dari korban sudah habis, dan semua petugas sudah mulai turun ke pelabuhan dari kapal evakuasi tadi. Dan untuk sementara memang suasana di lokasi atau di pelabuhan ini masih tetap ramai oleh masyarakat setempat maupun keluarga dari korbannya. Oke. Baik, Adi, menurut Anda, informasi yang Anda dapatkan dari sana, nanti untuk pusat koordinasi proses evakuasi para penumpang ini akan ada di Pelabuhan Lembar atau wilayah mana, Adi? Untuk saat ini karena memang terbagi dua, yaitu di pelabuhan yang ada di Bali dan di Pelabuhan Lembar sendiri, karena sejumlah penumpang yang dari manifest dari kapal tersebut terdapat 131 penumpang lebih, dan sebagiannya dibawa langsung ke Bali dan sebagian lagi dibawa ke Lembar. Dan untuk konfirmasi mungkin bisa keluarga langsung ke posko yang ada di Lembar. Ya. Oke, jadi untuk sementara untuk pihak keluarga yang mencari informasi berkenaan dengan penumpang kapal Yasmin ini bisa ke Lembar dan juga di Pelabuhan Bali, begitu ya. Adi, dari posisi Anda saat ini, berapa jumlah pasti kapal evakuasi yang sudah bersandar dalam 15 menit terakhir ini? Apakah ada kapal swasta lain yang ikut merapat? Ya, ini ini ada kapal yang kedua, di mana sebelumnya ada speedboat sudah. Yang pertama tadi membawa 2 orang, di mana 1 korban meninggal dunia dan 1 selamat, dan kemudian ada 1 lagi speedboat membawa korban selamat. Dan tadi yang kedua sudah membawa 3 korban dari korban terakhir, yaitu kapal dari Badan SAR Nasional ini sendiri membawa sekitar puluhan korban yang mengalami trauma atau yang mengalami korban tadi, dan didampingi oleh kapal dari Pol Airut NTB. Ya. Baik, Adi Henry melaporkan dari Pelabuhan Lembar, Lombok, NTB. Nanti kami akan kembalikan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.